Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Rizky Arifin, NPM 190119014 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Sikap Religiusitas dan Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha, studi kasus di Balubur Town Square atau Baltos, Kota Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa fenomena. Pada sikap religiusitas dipandang sebagai sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen ini. Religiusitas merujuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut. Sikap nasionalisme. Di zaman serba teknologi, yaitu era globalisasi seperti ini, rasa nasionalisme mulai berkurang. Masih sedikit kaum milenial yang belum menyadari bahwa pajak memberi manfaat yang besar untuk membangun negara. Kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah, yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang memiliki NPWP dan melaporkan SPT. Lalu pada bab 2, kerangka pikir, memiliki dua hipotesis. Hipotesis yang pertama, religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang kedua, nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu selanjutnya metode penelitian, metode dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Lalu populasi. Dalam penelitian ini memiliki populasi 1.400 wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang berada di Baltos, Kota Bandung. Lalu sampel, teknik pemilihan sampel menggunakan teknik convenience sampling dengan jumlah 60 wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang berada di Baltos, Kota Bandung. Lalu teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Pengujian instrumen yang dilakukan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu pengujian hipotesis melalui beberapa tahap. Pertama, MSI, lalu uji normalitas, lalu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, lalu analisis regresi berganda yang terdiri dari uji F dan uji T, dan yang terakhir koefisien determinasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pengujian instrumen yang pertama ada uji validitas. Dapat diketahui bahwa nilai hasil uji validitas dari setiap variabel memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel yang bernilai 0,254. Hal ini menunjukkan bahwa semua item pernyataan dari setiap variabel itu dapat layak untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan tabel, menunjukkan bahwa item-item pernyataan yang terdapat pada setiap variabel memenuhi kriteria reliable atau handal dan dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan hasil, menunjukkan bahwa nilai asumsi sebesar 0,180 lebih besar dari 0,05, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa uji normalitas terpenuhi dan data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel, hasil nilai toleransi sebesar 0,999 lebih besar dari 0,1 dan nilai VF adalah sebesar 1,001 lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas, maka uji multikolinearitas terpenuhi. Lalu yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar, menunjukkan bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Data tersebar di antara angka 0 pada sumbu Y dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data sehingga dapat dikatakan uji heteroskedastisitas terpenuhi. Lalu ada analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi linear berganda memiliki persamaan yang terlampir. Selanjutnya uji signifikasi simultan atau uji F. Hasil uji simultan diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,016. Angka tersebut lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara religiusitas dan nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Lalu selanjutnya uji signifikasi parsial atau uji T. Variabel religiusitas memiliki nilai signifikasi sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05. Artinya, terdapat pengaruh signifikan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Baltos. Yang kedua, variabel nasionalisme memiliki nilai signifikasi 0,034 lebih kecil dari 0,05. Memiliki arti
bahwa terdapat pengaruh signifikan dari sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Baltos. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Nilai R-square dari perhitungan SPSS sebesar 13,5%, artinya variabel sikap religiusitas dan nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha sebesar 13,5%, dan sisanya sebesar 86,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya, variabel religiusitas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha sebesar 6%, sedangkan untuk variabel nasionalisme memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha sebesar 7,31%, maka variabel religiusitas dan nasionalisme memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha sebesar 13,31%. Lalu didapat kesimpulan yang pertama, sikap religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Baltos. Artinya semakin tinggi sikap religiusitas, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Baltos. Lalu kesimpulan yang kedua, sikap nasionalisme berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Baltos. Artinya, semakin tinggi sikap nasionalisme, maka semakin rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Baltos ataupun sebaliknya. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian presentasi mengenai hasil penelitian skripsi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.